Tak dapat lagi ku lukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun tak lagi sama. Cara memisahkan semua warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir surah. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, Tuan Imam yang kita muliakan Bapak Ustadz Muhammad Ali, kita doakan semoga beliau Allah pelihara kesehatannya, Allah berikan panjang umur, rezekinya subur makmur, halal dan berkah, sehingga dapat membawa umat ke jalan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 kata yang memakai kata suci. Ada 3 kata yang memakai kata suci. Yang pertama yang memakai kata suci itu adalah kitab. Kitab suci. Yang dimaksud dengan kitab suci bagi kita adalah Al-Quran, firman-firman Allah Ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang memakai kata suci yaitu bulan. Bulan suci. Bulan suci adalah bulan yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Yang ketiga yang memakai kata suci adalah tanah. Tanah suci. Yang dimaksud tanah suci adalah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Korelasi dan hubungan ketiga kata yang memakai kata suci itu sangat erat, yakni kitab suci Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. 3 kata suci ini adalah menjadi fasilitas-fasilitas kita untuk mendekatkan kita kepada zat Allah yang maha suci. Siapa di antara kita yang dilalui dengan Al-Quran, maka insya Allah menjadi dekat kepada zat Allah yang maha suci. Malaikat Jibril pada awalnya itu biasa, tapi ketika Malaikat Jibril sudah ditugaskan oleh Allah membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Malaikat Jibril menjadi pimpinan para malaikat sehingga disebutnya Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ar-Ruh di situ adalah Malaikat Jibril. Bulan Ramadan sebelum turunnya Al-Quran juga sudah ada nama bulan Ramadan itu, sudah dikenal oleh bangsa Arab dan tidak menjadi perhatian apa-apa. Tapi sejak bulan Ramadan dijadikan waktu turunnya Al-Quran, berubah. Bulan Ramadan menjadi bulan yang diistimewakan dan penuh dengan keberkahan. Mekah dan Madinah juga dari dulu sudah ada, hampir tidak dikenal oleh sejarah. Tapi ketika Al-Quran turun di kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, berubah. Mekah dan Madinah menjadi kota suci umat Islam, sehingga pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah. Dan untung ibadah haji
disyariatkannya oleh Allah, diperintahkannya oleh Allah di Makkah Al-Mukarramah. Andaikan subhanallah, andaikan ibadah haji oleh Allah disyariatkannya di Indonesia, repot Bapak. Repot. Repotnya kenapa? Repotnya di kita nentuin tanggal 10 Zulhijjah aja, nentuin tanggal 9 Zulhijjah waktunya wukuf, nentuin awal Ramadan aja beda-beda. Beda-beda. Nah, kalau tanggal wukuf kata golongan ini hari Rabu, kata kelompok yang lain hari Kamis, bahkan ada yang 3 hari sebelumnya hari Minggu sudah tanggal 9 Zulhijjah. Itu jamaah haji keder, hari apa kita wukuf? Untung di Mekah hanya ada satu kata, wukuf tanggal 9 Zulhijjah, jatuhnya hari Rabu, semua hari Rabu. Semua hari Rabu. Maka di Mekah tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, enggak ada. Persis tidak ada. Di Indonesia yang ada. Di Mekah enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Nah, 3 kata suci itu menjadi fasilitas kita. Beruntung dan berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dalam hidupnya sudah mengumpulkan 3 kata suci. Yakni yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, bapak dan ibu sudah berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Kata suci yang berada dari tanah sudah kita injak ke sana. Alhamdulillah, tahun ini pun konon kabarnya jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan. Alhamdulillah. Tentu saja yang sudah bayar. Yang belum bayar mohon maaf. Karena yang sudah bayar juga yang tahun 2020 harusnya berangkat, bisa berangkat kalau usianya belum sampai 65 tahun. Kalau sudah di atas 65 tahun, mohon maaf, tertunda lagi aja. Muncul lagi masalah. Suaminya sudah 68 tahun, istrinya baru 62 tahun. Masing-masing sudah lunas. Istrinya boleh berangkat, suaminya kagak boleh. Ujungnya bagaimana? Kata istrinya, papa mama aja berangkat duluan, enak aja lo. Kalau kagak pergi jangan lo. Ya ujung-ujungnya mah emang istri mah I-nya ikut, S-nya suami, T-nya taat, R-nya rajin, I-nya ibadah. Ikut suami taat rajin ibadah. Akhirnya si istri itu rada cemberut juga, tertunda lagi berangkatnya. Ya Allah, itulah. Alhamdulillah bapak dan ibu sudah nyabak ke tanah suci untuk ibadah haji dan umrah. Yang belum, mudah-mudahan Allah panggil sehingga bapak dan ibu bisa sampai ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tuan imam kita Ustaz Muhaimin Ali, ya kita doain berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Kan Romanah pantas banget lah kalau Ustaz pakai haji. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saat kemudian yang kedua, alhamdulillah bapak dan ibu telah mendapatkan kata suci dari bulan Ramadan. Yaitu apa? Melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nih mohon sabar dan istiqomah. Tinggal kita berapa hari lagi berpuasa tarawih, sabar-sabarin ya, insya Allah. Semoga ini mah kalau pegawai mah pegawai tetap, pegawai tetap. Karena pegawai juga ada 3 macam, pegawai tetap, pegawai musiman, pegawai apalagi satu lagi, pegawai lepas. Pegawai tetap digaji setiap bulan, pegawai tetap. Pegawai musiman kalau lagi sibuk, lagi rame jadi panggil. Bulan Ramadan maka para pramuniaga banyak emang musiman. Kalau pegawai lepas, kalau pintu kita lepas dipanggil dia. Ada apa? Benerin tuh pintu, diupahin. Besok gimana Pak Haji, kerja lagi enggak? Ya enggak, orang udah habis kerjaannya juga, cuma benerin pintu doang. Ini sepertinya Bapak Ibu ini pegawai tetapnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang
ke-15 hari sepertinya musiman. Kalau cuma sehari doang sepertinya pegawai lepas. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu ke tanah suci sudah pergi. Yang kedua, di bulan suci Ramadan Bapak puasa semakin dekat. Satu lagi, alhamdulillahnya Bapak dan Ibu bisa membaca kitab suci Al-Quran, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa 3 kata suci, usahakan 2. Pergi haji ke tanah suci kita kagak mampu, usahakan 2 kata suci ada. 1 bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, yang kedua baca kitab suci Al-Quran. Kalau umpamanya 2 kata suci juga tidak bisa, yakni apa? Pergi haji ke tanah suci kagak mampu, puasa di bulan suci Ramadan sudah kagak kuat, fidyah mulu. Tinggal 1 kata suci lagi. Nih kalau motor Vespa tali koplingnya udah tinggal selembar. Hati-hati kalau putus, wah repot dah. Usahakan tinggal 1 kata suci yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat tanah suci kita kagak nyambung, emang belum pernah ke sana. Berpuasa di bulan suci kagak bisa, emang sudah utuh. Tinggal 1 lagi, mampu membaca kitab suci Al-Quran. Nah kalau 3-tiganya enggak, pergi haji ke tanah suci kagak mampu, berpuasa di bulan suci Ramadan sudah kagak kuat, baca Quran enggak bisa. Subhanallah. Masih ada penolong 1 lagi. Kalau bensin mah serepnya udah merah itu. Apaan itu? Sholat jangan ditinggal. Kalau pergi haji kagak mampu, puasa sudah tidak kuat, baca Quran kagak bisa, sholat jangan sampai ditinggal. Kenapa demikian? Karena dalam sholat, pelaksanaan ibadah sholat, sekalipun kita tidak bisa membaca kitab suci Al-Quran, tapi dalam sholat kita mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, minimal surat Al-Fatihah. Maka satu-satunya yang menolong tinggal ibadah sholat. Pantas dalam agama, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Nah kalau umpamanya na'udzubillah tsumma na'udzubillah, pergi haji ke tanah suci kagak mampu, berpuasa di bulan suci Ramadan kagak kuat, baca Quran kagak bisa, sholat enggak juga, terputus sudah dengan zat Allah yang maha suci. Tidak akan pernah bisa bertemu, berjumpa Allah di surganya nanti. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu pada rajin menunaikan ibadah sholat. Berulang-ulang saya sampaikan, sabar-sabarin, istiqomahkan sholat, jangan sampai berhenti. Karena inilah yang bisa menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi imamnya seperti Ustaz Muhaimin Ali, Masya Allah. Ini sholat berasa di Madinah, sholat berasa di Madinah, walaupun lama enggak terasa cepat. Nikmat banget karena suaranya bagus. Walaupun sholatnya lama tuh enggak terasa. Iya betul. Insya Allah. Dan kan malam minggu, para pencari Tuhan kan nanti jam 4. Tenang aja, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Ada 3 kata yang memakai kata suci: kitab suci, bulan suci, dan tanah suci. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kita bisa menampung ketiga kata suci dalam diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا، فهل من مذكر أيا عباد الله